Saya tidak ingin negara saya rusak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah, kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat, yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Sampai saat ini, dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Maka sebetulnya, tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3%, untuk membuat Pak Jokowi bisa dimakzulkan lewat proses DPR. Anak muda korupsi tua banget ya. Terlalu sayang anak, itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Dan satu data penting yang menurut saya juga penting saya bocorkan di sini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan orang yang luar biasa. Ini sahabat kita juga, EF Saifullah Fatah. Assalamualaikum Bang EF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang EF ini founder ya, dan sekaligus CEO Polmark Indonesia. Ya. Bung Eb, hari ini saya pakai baju hitam. Bung Eb juga pakai baju hitam. Padahal kita nggak janjian ya? Nggak janjian. Ya. Kita merasa berkabung. Ya. Berkabung bahwa demokrasi kita di ujung jurang. Oleh karena itu saya ingin berdiskusi sama Bung Eb berkaitan dengan demokrasi yang di ujung jurang. Ya. Kita lihat bahwa ada putusan MK, Bung Eb, yang meloloskan anak kesayangan Gibran untuk berpasangan sebagai calon wakil presiden Prabowo. Kita lihat sudah mendaftar ke KPU. Lagi-lagi kita melihat bahwa ada pelanggaran diduga dilakukan oleh presiden berkaitan dengan fenomena tersebut. Baik kalau kita lihat dari putusan MK dan belum lagi hal-hal yang lain. Apakah kira-kira yang terjadi sekarang ini bisa membawa kondisi negara kita ujung-ujungnya wacana pemaksulan itu bisa menjadi sebuah kenyataan atau sesuatu yang bisa dilakukan? Baik, makasih Mas Samad. Saya suka dengan podcast ini karena pertanyaan yang paling serius dan paling memukul ada di awal gitu. Jadi nggak ditaruh di ujung. Nah, karena itu menurut saya penting bagi kita untuk sekali lagi mendudukan posisi kita dengan tepat. Jadi kalau ada satu kapal namanya Demokrasi Indonesia atau Indonesia dengan demokrasi di dalamnya, kelihatan akan karam. Seperti pernah kita bicarakan sebelumnya, kita bukanlah turis yang sedang ada di pantai, berjemur di bawah matahari, sekaligus untuk mencoklatkan kulit kita yang sudah coklat ini, lalu kemudian menonton kapal itu tenggelam. Posisi kita tidak sebagai turis itu, posisi kita ada di dalam kapal itu. Jadi saya misalnya berbicara hari ini sebagai bagian dari kapal itu. Indonesia yang akan karam itu, saya adalah penumpangnya. Saya bukan penonton di pantai yang akan menyaksikan Indonesia akan tenggelam. Jadi sebetulnya setiap orang di Indonesia sekarang bukan penonton, tapi pelaku. Jadi kalau nanti sebentar lagi Mas Samad atau saya bicara sangat buruk tentang presiden, itu karena kita sama-sama penumpang. Bukan seorang turis di luar sana, lalu kemudian menuding-nuding presiden yang sedang di kapal itu, dan menjelek-jelekan, tidak. Kita sama-sama harus menyelamatkan kapal itu. Karena kalau enggak kita tenggelam. Tenggelam bersama-sama. Dan presiden punya peranan yang sangat besar untuk membuat lubang atau menambah lubang kebocoran di kapal itu. Nah inilah yang sedang terjadi kira-kira. Sampai-sampai nggak janjian kita pakai baju warna hitam begitu. Jadi memang ketika saya datang ke sini, pertanyaan pertama kan biasanya kan apa kabar? Saya bilang kabar saya baik, tapi Indonesia tidak baik-baik saja. Gitu. Dan inilah yang sedang terjadi sebetulnya. Saya mulai dari pemakzulan saja. Lalu kemudian nanti kita bicara soal keputusan MK dan lain-lain sebagai bagian dari ilustrasi dari semua itu. Indonesia itu sistemnya unik. Sistemnya presidensil, tetapi dengan parlemen yang kuat, yang diisi oleh partai-partai yang beragam. Berarti kuasi ya? Kuasi. Orang bisa menyebut kuasi parlementer atau kuasi presidensial. Jadi sistem presidensial yang dicirikan oleh multi partai. Yang ketika kemudian ada pemilu, ternyata tidak ada partai dominan. Seperti dulu kita punya Golkar di masa sebelum berdemokrasi sekarang.
tidak ada fenomena ada satu partai pengendali yang begitu kuatnya daya kendalinya sampai kemudian apapun yang menjadi arah kebijakannya akan jadi kebijakan parlemen. Dan mau tidak mau akan kongruen sama dan sebangun dengan kebijakan presiden. Tidak ada cerita itu. Nah, karena itu barangkali kita bisa menengok kasus-kasus pemakzulan di Amerika Latin. Apa sebetulnya yang bisa membuat presiden di Amerika Latin dalam sistem presidensial multipartai itu jatuh? Di-impeach kalau istilahnya. Di-impeach. Nah, ternyata ada 4 faktor yang paling penting. Faktor yang pertama adalah terbukti ada skandal yang terverifikasi secara hukum dan politik menyangkut langsung pada presiden. Itu yang pertama. Kalau kemudian kita bisa membuktikan bahwa memang ada skandal, ada kekeliruan serius dan mendasar, ada pelanggaran, penyelewengan kekuasaan yang bisa dibuktikan dan berkaitan langsung dengan presiden, presiden adalah pelakunya, itu sudah tersedia faktor yang pertama. Yang membuat Presiden Jokowi harus hati-hati sekarang adalah kasus di MK, kasus pencawapresan Gibran, dan seterusnya. Itu bisa kita diskusikan sebagai faktor pertama yang tersedia. Apakah termasuk ketika dia pidato bahwa saya udah tahu nih dapat informasi intelijen? Itu kan menggunakan aparat negara untuk memata-matai. Apakah itu juga salah satu bisa? Bisa saja, karena yang disebut skandal itu kan ada skandal pokok dan ada penyerta-penyerta di sekitarnya. Kalau disebut penyerta udah banyak sekali orang yang bicara itu. Yang pokoknya sekarang sebetulnya adalah ketika presiden menggunakan kekuasaannya sampai kemudian menciptakan situasi yang sekarang. Yang ditandai oleh nepotisme yang sangat akut. Ini yang pertama. Faktor yang pertama yang sering kali ditemukan di Amerika Latin adalah itu. Faktor yang kedua, kegagalan kebijakan yang dirasakan secara nyata. Nah, nanti kita bicara khusus nih. Karena selama ini kan survei meninabobokan publik dengan mengatakan kepuasan di atas 70%, kepuasan di atas 80%. Approval rating Jokowi 80%. Sampai ada tokoh satu partai yang mengusulkan agar Gibran Rakebuming ditambahkan nama Jokowi di belakangnya. Supaya orang-orang yang puas pada Jokowi memilih Prabowo Gibran. Saya punya keinginan nanti berbasiskan data yang cukup untuk membedah itu. Silahkan. Jadi dugaan saya, kegagalan kebijakan yang nyata juga bisa tersedia saat ini. Bisa termasuk salah satu alasan untuk... Bisa termasuk salah satu alasan. Yang di Amerika Latin itu menjadi faktor yang kedua, yang penting. Yang ketiga adalah resistensi parlemen yang melembaga dan kuat, sampai kemudian meluas dan tersokong oleh resistensi, oposisi, dan lain-lain dari gerakan sosial di luarnya. Ini tidak tergantung pada presiden. Benar bahwa presiden itu mengendalikan partai begitu rupa, dengan cara memberikan mereka kedudukan di dalam pemerintahannya, dan dengan itu kemudian seolah-olah presiden bisa menjadi ketua dewan pembina semua partai serta-merta. Jadi dia memberikan privilege ya? Iya, ditambah lagi dengan saya kira Mas Abraham Samad kan pernah di KPK. Ada peristiwa yang berbeda ketika Pak Jokowi membentuk kabinet yang pertama dan kabinet yang kedua. Kabinet yang pertama, calon menteri sampai harus dinilai dulu sama KPK kan? Iya benar. Dikasih warna kan? Dan waktu itu Mas Abraham di sana. Jadi Mas Abraham tahu persis bagaimana waktu itu dicitrakan begitu rupa bahwa kabinet pertama dibentuk dengan menimbang betul soal bersihnya calon-calon menteri. Apa yang terjadi di kabinet yang kedua? Saya melihat semakin ke sini, kecenderungan presiden adalah senang menginjak kaki seseorang untuk mengendalikan orang itu secara politik. Jadi semakin kotor anggota kabinet itu semakin baik, karena semakin bisa dikendalikan. Dia semakin senang ya? Sepertinya kalau nanti salah kita dengarkan jawaban dari presiden kan. Ini kan negara demokrasi, kalau kita menilai begini Pak Presiden bisa membantah kan. Jadi seolah-olah dia menyandera ya? Menyandera, jadi ada sistem sandera yang diciptakan. Itu kan berbeda terbalik dengan kecenderungan termin pertama kan. Nah menurut saya, ya ini bisa jadi sesuatu yang sekarang kelihatannya baik-baik saja, tapi keropos di dalam sebetulnya. Jadi faktor yang ketiga tadi adalah resistensi di dalam parlemen. Nah saya bilang tadi seolah-olah bisa baik-baik saja, tapi belum tentu loh. Bagaimana kalau Bu Megawati dan PD Perjuangan ternyata punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam dan belum terlihat? Dengan teman P3-nya kan sebagai koalisi. Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi kan, sekalipun di situ ada Nasdem.
Di situ ada PKB, dua partai yang sekarang ini dengan tegas mengatakan perubahan. Artinya kan ada di luar itu. Nah, dua kubu ini itu menjadi mayoritas sekalipun bukan mayoritas yang mutlak di dalam parlemen. Nanti kita bicara itu. Jadi resistensi parlemen itu bisa tersedia. Dan yang terakhir adalah keresahan publik yang meluas. Nah, keresahan publik yang meluas ini barangkali orang mengatakan, oh belum terlihat meluas. Gitu. Oh jangan lupa bahwa sebetulnya kemarahan itu banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Yang silent majority itu di dalam beberapa kasus itu bisa menjadi penyebab perubahan yang dahsyat. Seperti 98 kemarin ya? Iya. Atau dalam kasus negara yang lain, apa yang menyebabkan Donald Trump kalah sama Joe Biden? Bukan Joe Biden yang sebegitu hebat, sebegitu muda dan seterusnya. Bukan. Tapi ada silent majority yang tiba-tiba mengatakan enough is enough, saya tidak boleh lagi diam. Kalau mereka orang NU kira-kira fikih mewajibkan saya untuk memihak kali ini. Tidak lagi bisa saya netral gitu. Maka kemudian berpihaklah mereka. 4 faktor ini bukan tidak mungkin tersedia sekarang ini. Nah, apalagi kalau nanti kita rinci ini. Jadi, ketika saya mengatakan ini, saya sebetulnya menjalankan fungsi dan kewajiban saya sebagai warga negara yang diatur konstitusi. Saya tidak ingin negara saya rusak. Sama, Pak. Saya tidak ingin demokrasi saya sakit parah, apalagi mati. Saya tidak ingin presiden saya dipermalukan. Nah, kalau ternyata presidennya melakukan sesuatu yang membuat dia mempermalukan diri sendiri, saya nggak punya kuasa. Maka kekuasaan kita adalah berbicara seperti ini. Mengingatkan seseorang warga negara lain yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan sekarang sedang dapat amanat, yang dipinjamkan kepada dia, bukan milik dia. Dari kita, dari rakyat. Berarti dipinjamkan aja ya? Dipinjamkan. Sesuatu yang dipinjamkan, itu bisa kita ambil lagi. Kalau kita menganggap sudah tidak firm lagi ya? Iya betul. Dan satu hal yang menurut saya Pak Jokowi harus dengar betul adalah, mohon diingat Pak Jokowi bahwa Anda sebagai presiden tumbuh dari satu akar yang sangat kuat, yaitu populisme yang dibiarkan berkembang oleh demokrasi. Bagaimana hati rakyat, dukungan rakyat itu bisa diambil alih dengan berbagai cara. Tindakan-tindakan populer, entah itu pencitraan atau apapun, itu diskusinya berbeda. Tetapi nyatanya Anda mendapatkan dukungan dan cukup untuk menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian akar itu yang justru keropos, Anda berbuat seenaknya dan kemudian publik, warga, masyarakat, rakyat merasa rasa keadilan mereka tercederai, mereka merasa dikhianati. Sebagai pohon sebesar apapun, ketika akarnya keropos, akarnya kering, akarnya sakit, tumbang gitu. Dan jangan salahkan orang lain kalau itu terjadi. Karena sebetulnya yang menyebabkan itu terjadi adalah Anda mengabaikan akar di mana Anda tumbuh besar. Nah, menurut saya inilah hari-hari bersejarah. Jadi bagi Indonesia, barangkali sering dibayangkan bahwa tahun ini sampai tahun depan itu kira-kira disebut sebagai years of voting dangerously. Tahun-tahun memilih yang berbahaya. Karena kalau salah pilih, bahaya. Tapi bagi Pak Jokowi, sebetulnya ini adalah years of leading dangerously. Tahun-tahun atau bahkan months of leading dangerously. Bulan-bulan di mana dia harus memimpin dengan berbahaya. Karena salah langkah, oh bahaya. Jadi serius ini situasi menurut saya. Jadi Bang Ep lihat bahwa keadaan sekarang ini sangat serius ya? Sangat serius, sangat serius. Sangat serius. Dan saya mengatakan ini dengan segala feeling, insting yang terbangun pada saya. Sebagai orang yang berkuliah di jurusan ilmu politik dari tahun 87. Dari tahun 89 saya mengajar di UI sebagai asisten dosen. Sampai kemudian saya mendirikan Polmark Indonesia 2009, 20 tahun. Lalu kemudian sekarang 14 tahun saya mengelola satu lembaga yang melakukan riset dan pendampingan untuk kegiatan-kegiatan politik. Jadi saya tidak menganggap ini situasi sangat biasa-biasa saja, tidak. Kita tidak bisa lagi cengengesan sekarang. Jadi siapapun yang cengengesan, sekali termasuk orang yang menuduh orang lain cengengesan sambil cengengesan, itu nggak bisa lagi cengengesan. Cengengesan bukan jalan keluar sekarang. Ini lebih serius dari itu bos gitu. Kira-kira kita mau bilang begitu ke mereka. Gemetar aku ini mendengar apa ini. Ya, jadi gitu keadaannya Bung Ep ya. Menurut saya begitu. Serius. Menurut saya.
Dan kalau kita uraikan, Mas Samad, apa yang tadi saya ceritakan, yang pertama tentang kemungkinan skandal yang melibatkan presiden. Menurut saya, dan Mas Samad lebih tahu dari saya karena ini bidang Mas Samad, ada misalnya TAP MPR nomor 11 itu tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus kemudian Mas Samad juga sudah memberitahu saya bahwa ada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 kan, yang kurang lebih merinci soal-soal itu pada tingkat perundang-undangan. TAP MPR ini masih berlaku. Nggak pernah dicabut? Nggak pernah dicabut. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di MK, ada seorang paman membuat keputusan, dan kemudian hakim-hakim MK membuka apa yang terjadi di dalam, dan kita sudah dengar, dan tidak pernah ada revisi tentang itu. Lalu kemudian yang menjadi objek dari keputusan itu adalah umur. Sekalipun ada tambahan, umurnya tidak diturunkan, batas umur untuk jadi calon presiden wakil presiden, tapi kemudian ada ditambahkan pengalaman menjadi kepala daerah. Dan menarik Bung Ep, gugatan itu banyak yang mirip. Tapi yang terakhir gugatan 90, nomor 90 sama 91, itu langsung mention nama Gibran. Nama Gibran. Nah, ini yang aneh menurut saya. Iya, menurut saya. Menurut hemat saya, ini presiden harus hati-hati. Ahli hukum banyak sekali di Indonesia. Fakultas hukum banyak di mana-mana. Dan orang melek hukum juga banyak di mana-mana. Rakyat Indonesia sekarang sudah diajari oleh demokrasi untuk menggunakan hukum sebagai instrumen. Apalagi sekarang ada media sosial. Kita tidak bisa lagi hidup di masa di mana kita menutup-nutupi banyak hal. Dan karena itu menurut saya harus hati-hati presiden sekarang. Karena kemungkinan presiden dianggap terlibat skandal sekarang tersedia. Tersedia ya? Sedang tersedia. Karena itu sebagai warga negara yang cinta pada presidennya, saya harus bilang, Jokowi hati-hati. Kita ingatkan ya? Kita ingatkan. Anda nggak bisa nggak hati-hati sekarang. Anda bisa dianggap melanggar ini, membuat skandal yang terhubung langsung dengan diri Anda sebagai presiden. Jadi menurut saya, jika selama ini pemakzulan begitu sulit, salah satu sebabnya adalah sulit sekali memverifikasi terjadinya skandal yang melibatkan langsung presiden. Pemakzulan atau impeachment hanya mungkin terjadi ketika ada pelekatan langsung. Yang membuat Gus Dur dulu jatuh, itu adalah ketika Gus Dur membuat dekret yang membubarkan DPR dan MPR. Dengan demikian, maka Gus Dur melanggar konstitusi, itulah yang membuat jatuh. Sementara kalau Gus Dur bertahan dengan posisi moral dan politiknya dalam soal Bulog Gate, saya kok yakin Gus Dur itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan skandal itu. Brunei Gate ya? Pada saat Brunei Gate ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah, saya sendiri termasuk yang percaya dan hormat betul sama Gus Dur. Itu salah satu presiden terbaik yang pernah kita punya. Gitu. Nah sekarang gini Mas, kita satu-satu dulu yang soal MK ini ya. Karena ada diskusi yang keliru menurut saya, yang mengatakan bahwa ini bagus karena memberi kesempatan kepada generasi muda. Anak muda? Anak muda. Ini kan zaman anak muda. Di mana milenial, di mana hampir 6 orang dari 10 orang pemilih adalah mereka gitu. Dan karena itu orang seperti Gibran harus dikasih kesempatan. Satu hal yang harus saya ingatkan adalah muda itu bukan hanya definisi biologis atau fisik atau usia. Muda itu adalah soal cara, soal tata cara, soal sikap, soal landasan filosofi kerja, itu muda. 2 hari saya jadi anggota partai, langsung jadi ketua umum tanpa ada proses demokratis di partai itu tua banget Mas. Tua ya? Proses yang sangat tua. Bukan dipraktekkan muda oleh partai-partai non-modern yang belum mengenal demokratisasi dalam dirinya. Itu tua Mas. Sekalipun saya umurnya 21 tahun misalnya, ditempatkan di tempat itu, saya ditempatkan di situ dengan proses yang sangat tua. Maka tidak lagi otentik. Saya tidak bisa bilang bahwa muda tampil jadi ketua umum, enggak, prosesnya tua banget. Konservatif banget ya? Konservatif banget. Partai yang tidak mengadakan kongres, munas atau apapun, tidak menciptakan sistem demokratis dan diatur oleh kekuatan sentral di atas, oligarki partai namanya itu Mas. Oligarki partai. Kekuatan sedikit di atas yang mengendalikan semua tanpa ada lawan, itu tua banget Mas. Itu sejarah partai tua tradisional yang sudah dikubur habis di mana-mana. Ditinggalkan oleh negara. Jadi muda itu bukan soal usia seseorang, tapi bagaimana dia bersikap. Bukan usia biologis ya? Bukan, anak muda korupsi tua banget ya. Benar. Lo peristiwa mengambil hak orang lain, menggunakan kekuasaan diam-diam terus ketahuan, itu peristiwa paling tua dalam sejarah politik. Anak muda nggak begitu, bersih dia.
Dia lawan semua yang kotor. Bukan dia menjadi bagian dari kekotoran diam-diam, pas terungkit, tiba-tiba sayangnya anak muda dihambat begitu rupa. Enggak begitu. Lu tua loh. Lu nggak muda gitu. Jadi menurut saya, kita tidak bisa mengatakan seseorang muda, proses politik kita mengalami regenerasi segala macam dengan cara-cara tua. Nggak bisa. Oksimoron namanya. Sesuatu yang tidak bisa disatukan. Sebagai semangat, sebagai jiwa, sebagai tata cara, sebagai cara, harus muda, segar, terlepas dari semua pelanggaran, berjalan, menatap masa depan, membuka lahan-lahan dan pintu-pintu sempit satu persatu dengan dirinya dan seterusnya. Itu muda. Nggak bisa disatukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan itu, oksimoron. Tidak bisa disatukan. Kenapa Jokowi menarik dulu? Dia adalah orang yang bekerja di perusahaan mebel. Ada orang yang kemudian mendorong Jokowi untuk bikin perusahaan sendiri. Maka bikinlah perusahaan sendiri. Ekonominya membaik. Menjadi pengurus Kadin di sebuah kota. Dari bawah dia tata itu. Dari tukang kayu ya? Dari tukang kayu, bisa dikatakan begitu. Sekalipun dia bukan tukang kayu dalam pengertian tukang kayu. Bukan, ya. Dia membisniskan kayu. Pemilik. Ya. Kemudian jadi pemilik, lalu kemudian diusung jadi wali kota Solo. 2 kali. Pemilihan yang kedua, tahun 2010, Jokowi tidak mengeluarkan uang banyak. Nah itu muda. Apa yang dia andalkan? Yang diandalkan Jokowi waktu itu adalah prestasinya dalam 5 tahun selama jadi wali kota. Maka dia tidak mengeluarkan uang banyak dikarenakan dia melakukan policy marketing namanya. Memasarkan kebijakan dengan tepat dengan mengorientasikan kebijakan kepada rakyat Solo. Maka dia terpilih dengan 90,1%. Dengan uang yang paling sedikit yang barangkali dalam sejarah kontestasi di tingkat wali kota atau kabupaten. Lalu kemudian dia terpilih. Lalu kemudian dia diusung partainya untuk menjadi gubernur Jakarta. Tidak punya uang mas waktu itu mas. Bukan hanya tidak punya uang, dukungan lingkaran terdekatnya aja kecil. Bu Iriana waktu itu belum mendukung mas. Saya konsultannya, saya tahu. Bu Iriana tidak pernah terlibat dalam satupun kegiatan kampanye pada waktu itu. Karena Bu Iriana menjaga jarak dari itu. Tapi Pak Jokowi meyakinkan bahwa ini berhasil, ini bisa. Dan dia berjuang jadi presiden. Kalau kemudian hal yang sama tidak dilakukan anak-anaknya, nggak bisa kita bilang Gibran itu seperti Jokowi. Jauh ya? Kaisang itu seperti Jokowi. Ya nggak sama. Beda jauh. Beda jauh. Muda itu adalah merintis sesuatu dari bawah. Bukan dengan instan. Keringat, darah, dan air mata dia. Dia berjuang. Dia hantam semua rintangan di depan dia. Dia hadapi itu dengan gagah. Dia taklukkan semua rintangan itu. Dan dia muncul sebagai pemenang. Itu muda ya? Itu muda. Dia tumbuh di bawah, dipupuk dengan baik. Di tanah yang subur. Tumbuh menjulang sebagai pohon di atas tanah. Bukan tanaman hias rambat. Bukan tanaman hias rambat ya? Yang ditaruh setinggi-tingginya, semua orang melihat bunganya indah segala macam. Tetapi ada bapak yang naruh itu. Ya sampai kemudian kan muncul jokan, oh pengalamannya banyak katanya. Dia 10 tahun jadi anak wali kota, 2 tahun lebih jadi anak gubernur, 9 tahun jadi anak presiden katanya, 2 tahun jadi wali kota, kan banyak sekali pengalamannya. Itu joke itu tidak bisa kita hindari mas. Itu sebetulnya tingkat kecerdasan rakyat dalam batas tertentu sekarang ini yang diekspresikan dengan cara berbeda. Saya cuma mengambil kesimpulan aja nih dari banyak sekali kesimpulan yang saya temukan dalam beberapa hari terakhir. Jadi menurut saya, dilihat dari sisi ini, keputusan MK itu selain berpotensi melakukan pelanggaran hukum yang serius yang melibatkan presiden, juga tidak bisa diterima dari sisi gagasan-gagasan demokrasi. Merusak ya demokrasi? Merusak demokrasi, termasuk merusak bahwa demokrasi membutuhkan regenerasi. Regenerasi dalam demokrasi harus mencerminkan 2 hal mas. Nomor 1, adil. Setiap orang diberi kesempatan yang sama. Equal ya? Equal. Apa yang disampaikan oleh Bang Pandana Baban atau oleh tokoh PDI Perjuangan yang lain dengan menceritakan seperti apa dulu Gibran jadi calon wali kota di Solo, kan sudah terbuka sekarang. Bahwa ada orang lain yang sudah diproses, tetapi karena keterlibatan ayahnya, maka kemudian dipotong. Jadilah anak itu sebagai calon wali kota. Kan itu sudah terbuka di depan publik sekarang. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Dan itu artinya tidak ada prinsip adil di situ.
Sekali lagi saya mau mengulang apa yang kita sampaikan dulu di podcast kita yang pertama. Jadi yang disebut membangun dinasti atau tidak dinasti, jangan hanya dilihat pada saat pemilihannya. Ya, karena banyak orang mencampur adukan bahwa katanya ini tidak bisa dikatakan dinasti. Karena ini pemilihan langsung gitu. Iya, tapi kan sebelumnya ada proses seleksi, setelahnya ada proses delivery. Proses delivery itu antara lain yang melibatkan presiden misalnya sekarang untuk terlibat cawe-cawe dalam banyak hal. Nah ini nggak bisa dibiarkan. Kita sayang sama presiden, kita sayang sama negeri ini, karena itu harus diingatkan. Kalau kita menjilat yang bersangkutan, kita nggak sayang. Ini orang salah paham gitu loh. Kalau orang muji-muji itu sayang gitu. Kalau kita ngomong begini nggak sayang, terbalik. Mereka itu yang sedang menjerumuskan Jokowi. Jadi kalaupun mereka nggak sadar, salah sendiri, kesadarannya kurang gitu. Jangan-jangan mereka yang sedang mengantar Jokowi ke pemakaman politiknya. Nah jadi nomor satu itu. Jadi menurut saya sih, hati-hati nih Pak Jokowi. Pak Jokowi harus hati-hati karena bisa ada skandal yang dikaitkan langsung. Syarat pertama bisa terpenuhi loh. Dan ini pernah terjadi di Indonesia ketika Gus Dur itu ya? Ketika Gus Dur, sekalipun bedanya adalah Gus Dur lebih mudah karena tidak melibatkan situasi, aturan, dan lain-lain sudah lebih kompleks sekarang. Berarti Ibu Mega ketika itu terpilih jadi presiden karena ada situasi pemaksulan ya? Pemaksulan. Jangan-jangan sejarah ini agak seperti berulang? Mungkin tidak berulang persis ya, karena beda ya. Saya pembela Gus Dur dalam pengertian saya mencintai Gus Dur. Saya sampai sekarang hormat sepenuhnya gitu sama Gus Dur. Tidak bisa disamakan Gus Dur dan Jokowi menurut saya. Jadi kalaupun ada situasi yang sama, bukan di presidennya. Iya, maksud saya bukan presidennya, situasinya. Situasi di luar presiden, di dalam parlemen yang bisa memperkuat terjadinya ada sesuatu. Aktor yang berulang, misalnya begini. Mega pada saat itu bagian dari aktor. Dia menggantikan Gus Dur jadi presiden. Sekarang Mega menjadi kingmaker. Queenmaker. Queen ya benar. Queenmaker. Apakah ini bisa jalan apa enggak? Itu tergantung Ibu Meganya. Kira-kira begitu. Betul. Ada yang menarik nih, Mas. Ini agak keluar sebentar, tapi tetap relevan sebetulnya. Kita menyaksikan contoh dari Bu Mega yang luar biasa sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa ini. Pasti ini sekarang jadi menyakitkan buat Bu Mega, dan saya bisa merasakan itu, dan siapapun bisa merasakan itu. Bu Mega itu mengorbankan dirinya 2014 ketika dia sendirian atas nama Kongres PD Perjuangan yang sudah memberi kekuasaan kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan calon presiden. Dan dia serahkan tiket itu ke Pak Jokowi. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya. Yang masih punya kesempatan jadi presiden. Dengan legowo dia lakukan itu. 2019 kan memang masih ada incumbent. Tidak ada peristiwa yang terlalu serius di situ karena Jokowi masih ada di sana. Tapi 2024 ini Bu Mega punya kesempatan yang sama. Dan Bu Mega punya Puan Maharani, punya Prananda Prabowo yang bisa didorong. Yang bisa didorong. Kalau dia mau berpikir bahwa sayang anak adalah bagian penting dari demokrasi. Dan Puan sudah punya pengalaman dari bawah. Sudah punya pengalaman dari bawah. Bukan instan. Di legislatif, memimpin legislatif, di kementerian, jadi Menko, memimpin parlemen. Itu kan pengalaman-pengalaman yang bukan anak Megawati, betul dia anak Megawati, tapi ada pengalaman itu. Dia mulai dari bawah. Dia mulai dari bawah gitu. Ada satu contoh lain sebetulnya, yang saya harus sebut nih, banyak orang tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu, ketua DPC, PLT atau pejabat ketua DPC Golkar Kota Solo saat ini adalah seorang perempuan muda. Namanya Sekar Tanjung, putri bungsunya Pak Akbar Tanjung. Hebat nggak Pak Akbar? Dia bisa menaruh putrinya di caleg DPR RI nomor 1, nomor 2 bisa. Dia meminta putrinya, dan putrinya sangat setuju dan bersemangat, maju di satu dapil untuk DPRD Kota Solo, Mas. Bukan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan dalam proses ternyata ketua DPC Kota Solo tidak berlanjut, putrinya ini sekarang memimpin Kota Solo. Dan dia memimpin dengan cara baru. Sebagai anak muda lulusan Amerika. Dia sekolah di Boston. Dia pernah menjadi tim kerja pemenangan wali kota di Amerika. Jadi dia punya pengalaman itu. Dia mulai dari bawah nih. Ini anak muda. Ini anak muda ini. Sekar ini anak muda. Dia mulai dari bawah. Iya, bukan Kaisang, bukan Gibran. Ini Sekar yang anak muda ini. Dengan teori tadi ya. Dengan segala maaf ya kepada Anda, Kaisar dan Gibran, dengan segala maaf saya gitu.
Saya tidak ngomong itu dengan tendensi dan sakit hati. Saya nggak punya sakit hati sama Anda. Kita justru bersahabat sama mereka. Ya, bersahabat dan sayang sama mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa membesarkan orang-orang seperti mereka. Potensinya besar gitu. Jangan dirusak gitu. Nah, jadi kembali ke soal tadi, Bu Mega itu luar biasa. Sementara pada saat yang sama, Pak Jokowi yang sudah dikasih berulang-ulang kesempatan, kok melakukan hal yang persis sebaliknya dengan yang dilakukan Bu Mega. Kalau dia ingin berterima kasih, kan terima kasih atas dua hal. Terima kasih atas pengusungan Bu Mega dan PD Perjuangan. Terima kasih atas contoh dan teladan baik yang sudah diberikan, kan begitu? Oke. Dua-duanya diingkari. Bisa ditafsirkan mengkhianati enggak? Menurut saya, kata berkhianat itu kata biasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ditanya apakah Pak Jokowi berkhianat terhadap PD Perjuangan, sampai saat ini dengan data yang saya miliki, saya bisa bilang Pak Jokowi berkhianat sama Bu Mega dan PD Perjuangan. Saya bisa katakan itu. Berdasarkan data. Iya, dan kita bisa berdebat dengan memakai kamus besar bahasa Indonesia. Kalau perlu melibatkan pusat bahasa gitu. Berkhianat atas dua hal. Satu, dukungan dan pengusungan dari partai dan Bu Mega. Dua, keteladanan. Itu yang paling mendalam sebetulnya, keteladanan. Bagaimana terlalu sayang anak itu bisa melanggar etika demokrasi dan bisa mencederai kepentingan publik, etika publik yang luas. Sayang anak harus, terlalu sayang anak nggak boleh. Apalagi kalau kemudian sampai melakukan banyak sekali hal yang tidak pantas. Sayang anak harus ditempatkan pada porsinya. Pada porsinya. Jadi menurut saya ini penting. Nah, itu kan baru sebab yang pertama nih, Mas. Yaitu skandal. Yang kedua tadi yang resistensi parlemen. Saya hanya mencoba hitung-hitung begini, Mas. Sebetulnya dengan asumsi bahwa Partai Demokrat masih tetap dipimpin oleh Pak SBY dan Mas Agus yang masih ingin bersikap sebagai tokoh-tokoh pro-demokrasi. Penyelamat konstitusi. Penyelamat konstitusi. Maka kalau kita pakai asumsi itu, maka sebetulnya tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3%, untuk membuat Pak Jokowi bisa dimakzulkan lewat proses DPR. Bagaimana hitungannya? Koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mencakup 25,5% kursi di DPR. Di parlemen ya? Di parlemen. Lalu kemudian koalisi Amin itu mencakup 29,05%. Artinya kalau kedua koalisi ini bergabung, dikarenakan mereka lah yang sekarang ini sebetulnya paling berkepentingan mewakili suara rakyat banyak. Bahwa ini tidak bisa dibiarkan misalnya. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Gitu. Maka jumlahnya 54,55%. Sudah bisa. Lalu itu sudah bisa memproses, tetapi untuk membuat keputusan dengan 2/3 kan 66,7%. Betul. Maka untuk mencapai 66,7%, dari mana kita cari? Demokrat tadi yang saya asumsikan, itu kursinya 9,39%. Maka dengan Demokrat bergabung ke dalam keinginan perubahan dalam isu yang sangat penting ini, menjadi 63,94%. Artinya untuk mencapai 66,7% diperlukan 2,76% tambahan. Siapa mereka yang 2,76% itu? Orang-orang dari partai di luar yang saya sebut tadi yang masih mau menjaga kewarasan mereka. Kalau kemudian melihat Indonesia harus diselamatkan, bukan keluarga tertentu di Indonesia, bukan dinasti, bukan siapapun. Jadi pemakzulan ini sekarang bukan omong kosong loh. Jadi Bung Ep menganggap ini agak serius ya? Agak serius. Bisa terjadi ya? Bukan agak, ini sangat serius. Bisa terjadi kalau misalnya partai yang besar memulai lalu kemudian bergerak. Oke. Bisa terjadi, tentu tidak sederhana karena politik pasti rumit. Ya, dan ada proses. Ada proses. Oke. Main injak kaki akan dilakukan dan seterusnya kan. Oke. Ya, tetapi kan waktu sudah mepet ini. Oke. Sehebat apapun penguasa, ada dua hal yang harus dia ingat. Yang pertama, waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Nomor satu itu. Yang kedua, pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Ya. Maka dua ini tidak bisa. Sehebat apapun dia terpilih 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, puluhan tahun jadi penguasa, nggak bisa menghadapi dua ini. Waktu adalah zat yang tidak bisa dia kuasai. Pencipta waktu adalah maha pembuat makar. Itu harus diingat oleh siapapun menurut saya. Nah, jadi menurut hemat saya, rumit memang, tapi ya di tengah kerumitan ini terlalu banyak faktor yang bisa mengarahkan ke sana. Kita bukan provokator kita berdua ini. Kita sedang mendiskusikan sakitnya bangsa kita. Dan kalau kita ngomong keras, karena sakitnya keras.
tindakan operasi besar diperlukan untuk penyakit yang sangat serius. Kalau kemudian kita cuma kasih vitamin untuk seseorang yang sedang sakit keras, ya kita sebetulnya sedang berusaha membunuh mereka. Dan kita bukan pembunuh, kita berdua ini. Penyelamat kita ini. Sama seperti umumnya orang di Indonesia. Nah, jadi karena itu untuk para pendukung Pak Jokowi jangan salah paham ya. Saya kira Anda simpan dulu kemarahan, emosi Anda, dan jangan menganggap pembicaraan ini seperti Anda menganggap percakapan-percakapan tidak bermutu di medsos. Tidak bisa. Kita serius di sini. Jadi menurut saya, defisit 2,76% itu adalah defisit yang sangat kecil untuk ditutup. Mudah untuk terpenuhinya faktor yang kedua, resistensi di parlemen yang sangat serius. Jadi nggak sulit ya? Terus kemudian ada kan dua faktor yang lain, kegagalan kebijakan, ditambah dengan keresahan masyarakat yang meluas. Nah, dua ini mari kita bahas dengan cara yang barangkali di banyak tempat belum dibahas. Orang biasanya fokus tuh pada kepuasan Mas Ahmad. Ya, rata-rata kan survei menyatakan begitu. Iya, kan 80%. 80% katanya orang puas. Betul. Itu gimana cara surveinya itu kok mendapatkan angka sekian? Saya percaya pada angka itu. Oh, percaya. Tetapi menurut saya setelah saya melakukan... Saya agak ragu atau bagaimana? Ada metode lain coba. Jadi begini, setelah saya 14 tahun mengelola Polmark Indonesia, katakanlah 13 tahun terakhir melakukan survei dan riset-riset lain, rupanya saya temukan satu kecenderungan, kalau orang ditanya kepuasan, sifat baik hati orang Indonesia itu muncul. Seperti mau menilai sesuatu yang sudah lewat gitu. Jadi kalau saya misalnya jadi wali kota di satu tempat, terus kemudian orang ditanya, apakah Anda puas? Apakah Anda sangat puas atau tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan Ayub Saifullah Fathah di kota Anda gitu. Orang itu menilai saya itu dari masa lalu, dari sesuatu yang sudah terjadi. Oh, hal yang sudah terjadi ya. Jadi mirip-mirip begini sekalipun tidak sama. Kita kan di Indonesia mengenal satu kata bijak ya. Jangan bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Gitu. Benar. Ini mirip-mirip gitu. Jangan bicara buruk tentang pemimpin yang sudah bekerja, kira-kira begitu. Bagaimana saya sampai ke kesimpulan itu? Karena di survei kami antara lain ditanyakan penilaian terhadap keadaan. Jadi kondisinya diteropong satu persatu. Apakah kemudian mereka merasakan keadaan mereka ini baik atau buruk? Gitu. Nah, saya mau tunjukkan satu contoh dari survei yang kami lakukan. Nah, ini survei belum pernah dipublikasi. Dan saya tidak tahu apakah nanti saya dan mitra kerja memutuskan publikasi atau tidak. Jadi ini bagian dari rahasia sebenarnya? Bagian dari rahasia, tapi atas nama etika, saya minta izin kepada klien saya pagi tadi, sebelum saya ke sini. Bolehkah saya membuka beberapa data untuk memperkuat argumen saya? Dipersilahkan. Netizen ini luar biasa. Bukan rahasia. Jadi survei ini diadakan di 32 provinsi. Tapi bukan satu survei. 32 survei provinsi. 32 provinsi? Jadi ada 6 provinsi yang tidak, yaitu 6 provinsi di Pulau Papua. Dengan pertimbangan bahwa di sana secara teknis sulit melakukan survei dan mahal. Karena kalau kita mengambil random satu desa, kemudian diambil random satu RT atau satu lingkungan terkecil di situ, kita tidak bisa dengan gampang, oh itu kejauhan. Kalau ke situ nanti pewawancaranya harus naik pesawat, mahal. Pindahin di tempat lain tidak bisa. Random itu tidak bisa diintervensi. Nah karena itu mahal. Yang kedua kan di banyak tempat di sana sistem pemilihannya kan menggunakan noken kan, keputusan suku dan kepala suku seringkali sangat menentukan kan. Jadi percuma juga datang ke orang per orang di rumah, tapi ternyata yang menentukan orang lain. Maka 6 provinsi itu bukan tidak menghormati Papua. 6 provinsi itu tidak kita survei. 32 survei. Satu surveinya itu 1.200 responden. Jadi satu daerah itu? Satu daerah 1.200 responden. Biasanya kan orang mengambil survei itu keseluruhan aja 1.200. Iya, survei nasional 1.200, misalnya 1.000 bahkan kan. Iya, jadi tidak menggambarkan sebenarnya. Ya, margin of error-nya besar. Ya. Jadi kalau ada nanti setelah podcast Mas Samad yang dahsyat ini beredar gitu, terus kemudian ada orang mempertanyakan, Kang EF coba bandingkan dengan survei yang lain. Saya akan dengan tegas mengatakan, ya suruh mereka bikin survei yang sejenis baru kita bandingin. Jangan survei abal-abal. Jangan survei yang tidak sebanding gitu loh. Abal-abal atau tidak saya tidak bisa bilang. Karena saya ingin menghormati teman-teman gitu. Harus apple to apple ya? Apple to apple. Tidak bisa kita membandingkan tidak setara gitu. Perbandingan yang nggak adil gitu. Jadi jumlah total respondennya 38.400 ini. Ketika diagregasi, jadi di survei itu agregasi, semua data disatukan, tapi dengan metode agregasi. Bukan berarti bahwa 1.200
kali 32, terus bagi 32 gitu, jadi angkanya seolah-olah sama semua. Enggak. Karena Jawa Barat misalnya dengan Kalimantan Utara lain nilainya. Maka ada namanya skor agregasinya. Nah, itu kemudian kita semua data kita kalikan dengan indeks agregasi itu, muncullah hasil agregasi. Nah, hasil agregasi di 32 provinsi ini margin of error-nya cuma 0,51% plus minus. 0,51. Saya mau tunjukkan tingkat kepuasan nih. Ya oke, itu tinggi, yang penting. Tinggi. Tingkat kepuasannya tinggi. Jadi masyarakat punya tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini tinggi? Tinggi, terhadap Jokowi ya, tinggi. Jokowi. Tetapi ketika ditanyakan keadaan-keadaan tertentu, ada 5 keadaan yang kita tanyakan. Mereka tidak puas pada keadaan. Sebenarnya nggak puas? Mereka menganggap keadaan ini buruk. Oke. Ini yang mau saya tunjukkan. Oke, apa itu yang pertama? Nah, yang tingkat kepuasan dulu nih. Oke. Yang mengatakan sangat puas dengan Presiden Jokowi itu 13,2%. Yang sangat puas. Sangat puas ya? Yang puas 60,2%. Oke. Jadi kalau di total jadinya 73,4%. Tinggi. Puas. Di atas 70%. Oke. 73,4% di 32 provinsi tingkat kepuasannya tinggi. Yaitu puas dan sangat puas terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat di Sumatera, itu kan ada 10 provinsi. Kemudian di Jawa ada 6 provinsi. Kemudian di Indonesia Timur sisanya, jadi ada Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tidak Maluku. Maka di situ ada berarti 16 provinsi. Jumlahnya 32. Di Sumatera, seluruh Sumatera 10 provinsi 67,2%. Di Jawa 75%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi kepuasan yang tinggi memang di Jawa lebih tinggi dari Sumatera. Di Indonesia Timur 75,8%, lebih tinggi lagi. Jadi Jokowi kita anggap cukup berhasil memuaskan orang di Indonesia Timur dibandingkan dengan presiden yang lain barangkali ya. Jadi 73,4% yang tingkat kepuasannya tinggi. Sama Jokowi ya? Sama Jokowi. Tapi mari kita lihat penilaian mereka atas keadaan. Ini ngeri nih. Ini yang nggak pernah disampaikan. Iya. Nomor 1, harga kebutuhan pokok makin tinggi dan tidak terjangkau oleh saya. Itu kondisi ya? Kondisi. Berapa persen yang mengatakan ya setuju dengan pernyataan ini? 92,6%. Hampir 100%, Bung. 92,6% orang Indonesia, pemilih kita di 32 provinsi mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan tidak bisa mereka jangkau. Berarti dia kecewa dengan kondisi itu ya? Dia menganggap keadaan, bukan soal kecewa, mereka menganggap keadaan tidak baik-baik saja. Buruk. Buruk. Yang kedua, banyak pejabat publik terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami semakin sulit. Berapa persen? 89,5% yang setuju. Lain lagi, sulit mencari pekerjaan sekarang ini. 89,5%. Program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. 80,3%. Pembangunan infrastruktur berkembang tapi belum merata sehingga belum memperbaiki kehidupan kami. 76,6%. Mereka mengaku bahwa sudah berkembang pembangunan infrastruktur. Tapi catatan mereka belum merata dan belum bisa memperbaiki hidup mereka. Jadi dia melihat 76,6%. Jadi kalau di seberang sana, di istana, ada semacam percaya diri yang terlalu besar bahwa Jokowi kemana orang akan ikut kemana. Come on, nggak begitu caranya. Pemilih Indonesia tidak sebodoh itu. Harus hati-hati. Dan satu data penting yang menurut saya juga penting saya bocorkan di sini adalah kami di survei yang terakhir ini survei baru bulan Agustus, Mas. Survei baru nih. Survei selama bulan Agustus 32 provinsi ini. Tapi saya di podcast ini tidak mau membocorkan karena memang belum dibicarakan dengan klien saya. Termasuk karena ini belum publikasi secara tuntas, ini juga belum saya bisa bocorkan siapa kliennya. Clue saja, clue. Ya. Yang Pilpres ini, 47,8% atau katakanlah 48%, pemilih kita itu masih gabungan dari pemilih Ganjar yang belum mantap, pemilih Prabowo yang belum mantap, pemilih Anies yang belum mantap, ditambah dengan yang belum menentukan pilihan. Totalnya itu 48%. Ini keadaan masih sangat cair. Jadi bagi mereka yang sudah mulai datang ke tukang jahit, menjahit jas untuk pelantikan, jadi menteri, sudah nelpon-nelpon orang yang menyewakan tenda untuk syukuran, sudah mencari catering untuk tujuan itu, tunda dulu. Saran saya tunda dulu. Dan menurut saya dengan keadaan seperti ini, konsultan terbaik
bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan menang adalah rakyat. Bukan konsultan politik? Bukan. Dan karena itu saya jadi merasa nggak terlalu berdosa. Karena Polmark dan saya memutuskan tidak menjadi konsultan pemenangan salah satu kandidat. Karena ternyata sudah tersedia konsultan yang sangat sahih, yang kalau Anda ikuti, kalau Anda lacak pendapat mereka, kalau Anda orientasikan kerja pemenangan ke mereka, Andalah presiden dan wakil presiden baru. Namanya rakyat. Itu lembaga konsultan yang paling hebat di Indonesia sekarang. Paling kredibel? Paling kredibel. Polmark nggak ada apa-apanya. Saifullah Fatah nggak ada apa-apanya. Oke. Nah, ini menurut saya yang harus dicatat. Jadi yang disebut kegagalan kebijakan bisa jadi terjadi Mas saat ini sebetulnya. Cuman ditimbun oleh kepuasan. Dimanipulasi ya? Saya tidak tahu apakah mereka punya keinginan manipulasi atau tidak. Jangan-jangan juga tidak semua survei kan menanyakan keadaan ini. Ini yang ya, instrumennya jangan-jangan juga tidak ada di semua survei yang lain kan. Jadi kelemahan instrumen, semata-mata kelemahan instrumen juga bisa. Jadi teknis aja. Oh, ini masalah teknis. Kadang-kadang masalah teknis, ada juga orang jahat gitu. Kan salah satu lawan dari demokrasi itu adalah kakostokrasi. Itu adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh mereka yang punya niat jahat. Jadi para penjahat yang mengendalikan politik itu akan menciptakan sistemnya bukan demokrasi tapi kakostokrasi. Dan mereka yang punya niat jahat itu ada di mana-mana. Di lembaga survei ada, yang niat baik ada, di pemerintahan ada, yang niat baik ada, yang jahat ada gitu. Di mana-mana, di aktivis ada, di akademisi ada gitu. Jadi di mana-mana. Tapi ketika yang punya niat jahat itu digabung-gabungkan jadi satu, dipakai jadi instrumen pemenangan, jadilah kakostokrasi. Apakah situasi itu mencerminkan di Pilpres sekarang ini? Nah, sekarang ini memang pemerintahannya belum bisa saya definisikan secara membabi buta sebagai ini pemerintahan kakostokrat gitu. Tidak bisa saya begitu. Saya harus punya instrumen atau data yang cukup. Tapi saya bisa bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden dengan langkah-langkahnya bisa mengarahkan kita berubah dari demokrasi ke kakostokrasi. Akhirnya lama-lama kita bukan hanya terjebak dan terjerat oleh uang, politik yang makin mahal, demokrasi yang makin mahal, tetapi juga terjebak oleh dikendalikannya orang-orang baik oleh orang jahat. Kalau itu yang terjadi, maka waduh, kita memerlukan upaya yang sangat keras untuk bisa melakukan perbaikan. Menarik, saya tersentuh nih kalimat terakhir Bung Ep katakan. Apakah yang dilakukan orang-orang jahat yang mengendalikan orang-orang baik, itu salah satunya kita bisa lihat dari mulai melanggengnya praktek politik dinasti. Ya, salah satu cara pembentukan kakostokrasi itu adalah menyempitnya orientasi kebijakan publik dan kekuasaan pada kepentingan dan kelompok yang semakin kecil, termasuk keluarga. Jadi kalau di satu tempat, misalnya ada kepala daerah yang makin lama kok makin mengecil gitu, dulu seluruh rakyat, habis itu seluruh pemilihnya saja, bukan pemilih dia nggak diperhatikan, habis itu relawannya saja, habis itu keluarganya saja. Itu tanda-tanda bahwa orientasinya makin menyempit. Nah, kenapa dinasti bahaya? Karena sebab itu. Presiden dari partai manapun, once sekali dia terpilih, maka dia harus mempidatokan dan menjalankan satu prinsip yang sangat penting. Sekali saya terpilih, maka berakhirlah semua loyalitas kecil yang mengikat saya dan dimulailah loyalitas pada bangsa, negara, dan seluruh masyarakat. Itu penting. Ketika kemudian itu tidak dijalankan dengan hanya, oh, nggak apa-apa deh, itu kan bukan pemilih kita, itu kan anti kita, itu kan mengkritik kita terus, dan seterusnya. Udah, mereka jangan diperhatikan. Kalau ngeritik, penjarain aja misalnya. Dan situasi itu seperti terjadi sekarang ini? Iya, beberapa kali kan terjadi, Mas. Kita tidak usah takut untuk diadili karena sebab itu. Menyatakan bahwa itu terjadi. Karena udah banyak kok buktinya. Dengan sangat gampang. Apalagi data digital sekarang gampang sekali kita angkat kan. Lalu kemudian mengecil lagi. Cuman relawannya pecah. Kan mengecil tuh. Makin kecil. Karena relawan yang waras menyempal. Yang kewarasannya belum terbangun, yang masih tidur, yang belum sadar, belum siuman, masih bertahan. Makin kecil tapi kan. Di ujung-ujungnya cuma keluarganya doang. Disitulah politik dinasti betapa berbahaya. Karena dia ujung dari penyempitan pembuluh darah demokrasi. Pembuluh darah yang besar itu yang sehat. Mengabdi pada semua orang. Menyempit hanya ke pemilihnya. Makin menyempit ke relawannya. Relawannya pecah.
relawan yang loyal, makin nyempit ke keluarga. Bahaya itu, kena serangan jantung nanti. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang membuat demokrasi kita sakit keras. Jadi kita tidak bisa lagi berkata-kata yang terlalu sopan. Misalnya saya tidak bisa, ini sudah hari ini nih, seolah-olah ini peristiwanya masih setahun yang lalu gitu. Saya bisa bilang, Pak Jokowi, Anda luar biasa, saya hormat pada Anda, semua langkah Anda itu membuat saya tersentuh, saya terharu. Nggak bisa. Kita harus ingat. Saya nggak sayang berarti sama presiden saya. Karena kita sayang, penyempitan ini sudah terlalu berbahaya. Bung Ep, ini kan menarik tadi, data yang Bung Ep sampaikan ya, hasil survei, tapi harus minta izin dulu nih ke klien. Ada yang diizinkan seperti tadi yang sudah disampaikan, ada yang tidak diizinkan. Sepertinya saya menangkap yang tidak diizinkan disampaikan tentang kira-kira siapa jadi pemenang Pilpres. Itu yang tidak diizinkan ya. Baik. Itu yang tidak diizinkan. Tapi kalau Mas Samad masih tetap mau nanya itu, saya bisa jawab. Enggak, saya cuma mau bilang begini, sebenarnya Bung Ep tahu, tapi tidak mau menyampaikan. Saya punya etika profesional, saya warga negara, tapi saya punya ikatan profesional dengan etika yang harus saya jaga. Kalau saya mengkritik presiden tidak punya etika, saya tidak jaga etika, kritik saya tidak otentik. Jadi saya menghargai itu. Sebenarnya netizen, Bung Ep ini udah tahu siapa kira-kira yang akan memenangkan Pilpres di 2024. Belum tahu sejauh itu, tapi kan datanya Agustus kemarin. Jadi bukan sudah ada data gambaran. Februari, sudah ada gambaran awal gitu ya. Tapi karena Bung Ep menghargai etika, terpaksa nggak disampaikan. Cluenya aja Bung Ep. Cluenya, menurut saya begini. Ada waktu beberapa bulan ke depan di mana proses akan berjalan. Proses politik itu bukan semata-mata ada orang kampanye, ada peserta kampanye, bukan. Proses politik yang terpenting itu berjalan pada diri setiap orang. Ketika mereka mencerna, setiap pemilih mencerna, 200 sekian pemilih mencerna apa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu kemudian proses pencernaan yang terakhir, mereka melibatkan satu instrumen dalam dirinya. Yang kalau dia baik maka seluruh dirinya baik, yang kalau dia buruk maka seluruh dirinya buruk. Dan di saat-saat yang terakhir ketika dia harus memutuskan sesuatu, maka sekian detik bagian dalam dirinya itu berkata, maka itulah yang akan dia kerjakan. Itulah hati para pemilih. Menurut saya, proses yang politik yang paling serius adalah kalau kebijakan atau langkah sudah mematahkan hati orang. Bukan mematahkan logika orang. Karena ada dua proses yang patah dalam komunikasi politik. Hati yang patah atau logika yang patah. Kalau hati yang patah, susah sekali kita obati dalam waktu yang pendek. Karena itu saya bilang zat waktu tak bisa kita kuasai, sekalipun Anda sangat berkuasa. Maka hati yang patah tidak cukup disembuhkan hanya dengan 4 atau 5 bulan yang tersisa. Ini bahaya. Berarti itulah yang akan bekerja dalam pemilu 2024. Dan itulah yang akan mengantarkan orang datang ke TPS. Jadi jangan-jangan, saya bisa salah nih. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Jangan-jangan pilihan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan anaknya. Saya tidak bisa lagi bilang bahwa Jokowi mendukung semua kandidat, sekalipun yang diucapkan begitu. Ya kalau saya mau dimarahi Jokowi karena ngomong begini nggak apa-apa. Dimarahin presiden kan terhormat. Kehormatan buat saya kalau Pak Jokowi marah itu. Kalau nggak marah, nggak menggubris, berarti kan kita memang nggak dianggap kan. Kalau Pak Jokowi marah, silakan marah. Saya terhormat sekali atas kemarahan Bapak. Nah, kalau ternyata kemudian orang yang didukung atau pasangan yang didukung Jokowi ternyata adalah bagian dari proses mematahkan hati pemilih. Jangan-jangan pasangan itulah yang tidak akan masuk putaran kedua, Mas. Jangan-jangan. Sehingga dengan demikian di putaran kedua itu yang akan bertanding adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD melawan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Jangan-jangan loh Mas. Berarti saya bukan dukun nih. Saya bisa menangkap bahwa isu politik dinasti membuat hati patah. Terima kasih Bung Ep atas pencerahan dan edukasinya. Insya Allah apa yang disampaikan Bung Ep ini mengantar kita ke TPS agar kita bisa mempertahankan hati nurani kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.